Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama kakak Tiara Anggraini Rahma. Untuk pembelajaran kali ini, kakak bakalan ditemenin oleh beberapa teman kakak. Yang pertama ada Kak Sylvia, ada juga Lia, ada juga Kak Zevi. Sebelum memulai pembelajaran matematik hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita sambil membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah berdoa sudah selesai. Nah, apakah adik-adik masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar apa? Ya betul, minggu kemarin kita sudah belajar tentang penaksiran hasil operasi hitung pada bilangan. Karena pembelajaran hari ini masih secara daring, tidak apa-apa, adik-adik harus tetap semangat ya. Karena pembelajaran kali ini berbeda seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita akan bertamanya ke puncak gunung. Nah, untuk mencapai puncak gunung, kita harus melewati beberapa pencapaian. Pencapaian yang pertama di sini ada faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Yang kedua ada faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Yang ketiga ada bilangan prima, faktor prima, dan juga faktorisasi prima. Nah, untuk sampai ke puncak gunung FEB KPK, kita harus melewati 3 pencapaian yang tadi. Tetap semangat! Halo adik-adik semuanya. Sekarang kita akan segera memulai bertamasya ke puncak gunung. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita sudah berada di pencapaian 1, di mana kita akan membahas mengenai faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Adik semuanya, ayo kita simak video berikut ini. Oke adik-adik semuanya, kita akan membahas faktor bilangan. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Dalam memperingati HUT RI diadakan lomba tari tradisional. Tujuan lomba untuk membudayakan tari Nusantara. Setiap tim menampilkan berbagai bentuk formasi tarian. Berapa formasi tarian yang dapat dibentuk? Dari soal cerita tersebut, maka ditanyakan berapakah formasi yang dapat dibentuk. Oke adik-adik semuanya, ayo kita memulai menjawab bersama-sama. Tim tarian terdiri atas 6 orang. Perhatikan kemungkinan formasi berikut. Formasi 1. Formasi di atas menggambarkan satu baris, dan setiap baris terdapat 6 orang, maka ditulis 1 kali 6. Formasi 2. Formasi di atas menggambarkan 2 baris dan setiap baris terdapat 3 orang, maka ditulis 2 kali 3. Formasi 3. Formasi di atas menggambarkan 3 baris dan setiap baris terdapat 2 orang, maka ditulis 3 kali 2. Formasi 4. Formasi di atas menggambarkan 6 baris dan setiap baris terdapat 1 orang, maka ditulis 6 kali 1. Formasi tersebut dapat disajikan sebagai perkalian 2 buah bilangan pada tabel di bawah ini. Nah, adik-adik semuanya, tabel berikut ini adalah 6 merupakan hasil dari 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, dan 6 kali 1. Jadi, faktor 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi,
Apa itu faktor bilangan? Ada yang tahu? Faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mempelajari faktor bilangan. Oke, adik-adik semuanya, apakah masih semangat? Wah, masih pada semangat ya. Nah, adik-adik semuanya, kita sekarang akan mempelajari kelipatan bilangan. Ayo kita simak cerita berikut. Pada hari Sabtu, Beni, Edo, dan Udin bermain engkle di halaman depan rumahnya. Mereka bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing. Jika semula Udin mendapatkan urutan ketiga, maka urutan keberapa saja Udin bermain lagi. Jika Udin bermain sebanyak 4 kali, pada urutan keberapa Udin bermain lagi. Perhatikan tabel berikut. Misal, Beni urutan pertama, Edo urutan kedua, Udin urutan ketiga, dan seterusnya sesuai pada tabel berikut ini. Udin akan bermain pada urutan ke-3, 6, 9, 12. Jika Udin bermain sebanyak 4 kali, maka Udin akan bermain pada urutan ke-12. Jadi, dari hasil pengerjaan soal cerita tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang tahu? Ya, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya diperoleh dari perkalian bilangan asli dengan bilangan 3. Jadi, kelipatan suatu bilangan itu apa sih? Ada yang tahu? Wah, ya, jadi kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Hai adik-adik semuanya, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di pencapaian kedua, yaitu tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Sebelum kita membahas apa itu faktor persekutuan, mari kita simak terlebih dahulu cerita berikut ini ya adik-adik. Simak baik-baik ya. Ayah memiliki lampu hias berwarna merah dan putih. Lampu merah menyala 24 detik sekali dan lampu putih menyala setiap 30 detik sekali. Pada detik keberapakah lampu merah dan putih menyala bersama-sama? Sekarang kita jawab bersama-sama ya adik-adik. Diketahui lampu berwarna merah menyala 24 detik sekali. Sedangkan lampu berwarna putih menyala 30 detik sekali. Ditanyakan pada detik keberapakah lampu merah dan putih menyala bersama-sama? Untuk mengetahui pada detik berapa lampu hias yang berwarna merah dan putih akan menyala secara bersamaan, maka kita menggunakan faktor persekutuan dengan cara tabel perkalian. Tentukan faktor persekutuan dari 24 dan 30. Sekarang kita mencari faktor 24 terlebih dulu dengan cara tabel perkalian. Kakak mau nanya nih, ada yang tahu tidak perkalian berapa saja yang menghasilkan 24? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Yaitu perkalian yang menghasilkan 24 adalah 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Jadi, faktor dari 24 adalah 1, 2,
3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sekarang kita mencari faktor dari 30 menggunakan tabel perkalian. Ada yang tahu tidak nih adik-adik? Hasil perkalian yang jumlahnya 30. Coba siapa yang tahu? Iya, betul sekali ya. Perkalian yang menghasilkan 30 yaitu 1 dikali 30, 2 dikali 15, 3 dikali 10, dan 5 dikali 6. Jadi, faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sekarang kita tentukan faktor persekutuannya, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kenapa 1, 2, 3, dan 6? Karena dari dua bilangan tersebut, bilangan yang sama adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi, faktor persekutuan dari 24 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Dan lampu yang berwarna merah dan putih menyala secara bersamaan pada detik 1, 2, 3, dan 6. Setelah kita menyimak cerita tadi, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu faktor persekutuan? Iya, faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, sekarang coba kita ke contoh soal ya, supaya adik-adik dapat lebih memahaminya lagi. Soal pertama yaitu tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Sekarang kita mencari terlebih dahulu faktor dari 16 dengan menggunakan tabel perkalian. Coba adik-adik, perkalian berapa sih yang menghasilkan 16? 1 dikali 16, 2 dikali 8, dan 4 dikali 4. Jadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian kita mencari faktor dari 20 dengan menggunakan tabel perkalian. Coba kita cari ya perkalian berapa sih yang hasilnya 20. 1 dikali 20. 2 dikali berapa coba yang hasilnya 20? Iya betul, 2 dikali 10. Dan 4 dikali 5. Jadi, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sekarang kita mencari faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Kenapa 1, 2, dan 4? Ya karena dari dua bilangan tersebut, bilangan yang sama yaitu 1, 2, dan 4. Jadi, faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelipatan persekutuan. Sebelum kita membahas apa itu kelipatan persekutuan, mari kita
Simak terlebih dahulu cerita berikut ini ya adik-adik. Kakak memiliki lampu tumbler yang dipajang di dalam kamar berwarna hijau dan pink. Lampu hijau menyala 2 detik sekali dan lampu pink menyala setiap 3 detik sekali. Pada detik keberapakah lampu hijau dan pink menyala bersama-sama? Sekarang kita jawab bersama-sama ya adik-adik. Diketahui lampu tumbler berwarna hijau menyala 2 detik sekali. Dan lampu tumbler berwarna pink menyala 3 detik sekali. Ditanyakan, pada detik keberapakah lampu hijau dan pink menyala secara bersama-sama? Nah, untuk mengetahui pada detik keberapa lampu tumbler berwarna hijau dan pink menyala secara bersamaan, maka kita menggunakan kelipatan persekutuan. Ada 2 cara untuk menentukan kelipatan persekutuan. Yang pertama, yaitu mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Kemudian, tentukan kelipatan yang sama. Yang kedua, yaitu menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita akan menggunakan cara yang pertama dengan cara mengalihkan bilangan asli secara berurutan. Kelipatan 2 terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 terdiri dari 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, kelipatan 2 ini didapat dari hasil perkalian 2. Dan kelipatan 3 didapat dari hasil perkalian 3. Kelipatan 2 terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sedangkan kelipatan 3 terdiri dari 3, 6, 9, 12. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Kenapa 6 dan 12? Karena dari 2 bilangan tersebut, bilangan yang sama hanya 6 dan 12. Sekarang, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan garis bilangan. Adik-adik, lihat gambar di samping ini ya. Jadi, pada nomor 2 ini, pada kelipatan 2 ini bisa ditambahkan menjadi 2. Misalkan tadinya berada di angka nomor 2. Kemudian kita tambahkan 1, 2 menjadi ke angka nomor 4. Begitupun seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Jadi sama ya dengan cara yang pertama. Jadi, lampu tumbler berwarna hijau dan pink menyala secara bersama-sama pada detik ke-6 dan 12. Nah, setelah kita menyimak cerita tadi, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan dari 2 bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, sekarang kita sudah berada di pencapaian ketiga. Di sini kita akan membahas tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, sebelum ke sana, apakah kalian masih ingat apa itu bilangan prima? Ya, betul. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Nah, adik-adik, sekarang kakak punya sebuah cerita dan gambar, di mana pada hari Minggu, ibu pergi ke pasar bersama Hamzah. Ibu mengelilingi pasar sambil melihat buah-buahan dan sayuran yang segar. Lalu, ibu membeli 20 buah lemon. Nah, sekarang dapatkah kalian menuliskan faktor dari 20 dan tentukan bilangan mana saja yang merupakan bilangan prima di dalam faktor 20.
Nah, selanjutnya kita akan mencari faktor dari 20. Kita mencarinya dengan hasil kali bilangan berapa yang hasilnya 20. Di mana kita mendapatkan 1 dikali 20 itu hasilnya 20, dan 2 dikali 10 hasilnya 20, 4 dikali 5 hasilnya 20. Sehingga kita bisa mendapatkan faktor dari 20 itu ada 1, 2, 4, 5, 10, dan juga 20. Selanjutnya, kita akan mencari bilangan prima dari faktor 20. Selanjutnya di sini kita akan mencari bilangan prima yang termasuk di dalam faktor 20. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, ternyata bilangan 1 ini bukan termasuk bilangan prima, karena bilangan 1 ini hanya memiliki satu faktor, yaitu 1 itu sendiri. Sedangkan bilangan 2 ini termasuk bilangan prima, karena bilangan 2 ini memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Sedangkan bilangan 4 ini bukanlah faktor prima, karena bilangan 4 ini memiliki 3 faktor, yaitu ada 1, 2, dan 4. Selanjutnya di sini ada bilangan 5. Bilangan 5 termasuk bilangan prima karena memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 5. Sedangkan bilangan 10 bukan termasuk bilangan prima karena 10 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 5, 10. Nah, terus ada bilangan 20. Bilangan 20 ini bukan termasuk bilangan prima karena bilangan 20 memiliki 6 faktor, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan juga 20. Jadi, faktor prima dari 20 itu ada 2 dan 5 saja. Apa itu faktor prima? Jadi, faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Nah, sekali lagi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini kita akan mempelajari faktorisasi prima dari soal cerita, di mana Ibrahim memiliki dua pohon faktor. Pohon faktor yang pertama bilangannya 12, pohon faktor yang kedua bilangannya 18. Nah, ini merupakan pohon faktor. Ini pohon faktor 12, ini merupakan pohon faktor 18. Nah, kita akan menyatakan faktorisasi prima dari bilangan 12 dan 18 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini sudah ada pohon faktornya, yaitu pohon faktor 12 dan juga 18. Selanjutnya, kita akan membagi 12 ini dengan bilangan prima. Dimulai dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kita tulis 2 dan 6. Selanjutnya, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya, pohon faktor 18. Di sini kita akan membagi 18 dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kita bagi 9 ini dengan bilangan prima 3, karena jika dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya akan koma. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya kita menuliskan faktorisasi dari 12, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi dari 18, 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Dan faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Apa itu faktorisasi prima?
Jadi, faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak adalah Jepi Jafar Sidik. Kakak akan melanjutkan sebuah mata pelajaran yang sudah tadi kakak-kakak sebelumnya dipelajari. Mari kita simak masing-masing. Yang pertama, kakak akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini akan bersangkutan dengan materi apa yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu materi KPK. Ceritanya adalah Pak Teguh mendapat tugas piket di sekolah di setiap 12 hari sekali. Dan Pak Didi mendapat tugas piket pada 18 hari sekali. Pada tanggal 1 Juli 2007 mereka mendapat tugas piket secara bersamaan. Nah, kapan mereka akan kembali mendapatkan tugas piket secara bersamaan untuk bersamaan yang kedua kalinya? Nah, dalam penyelesaian ini kita memiliki dua cara, yaitu menyelesaikannya dengan cara faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Yang kedua ada dengan cara perkalian. Mari kita coba dengan menggunakan penyelesaian cara yang ke satu. Oke, yang pertama kita harus menentukan faktorisasi prima dari bilangan berikut. Ambil semua faktor yang sama atau tidak sama dari bilangan tersebut. Jika faktor yang sama memiliki pangkat berbeda, ambillah faktor yang pangkatnya terbesar. Oke, jika teman-teman cukup membingungkan, mari kita selesaikan bersama-sama. Diketahui yang Pak Teguh 12 dan Pak Didi 18 hari. Yang pertama, kita membuat pohon faktor 12. 12 adalah 2 dikalikan 6. Dan 6 hasil dari 2 kali 3. Terus yang selanjutnya untuk yang Pak Didi yaitu 18. 18 adalah hasil 2 kali 9. Dan yang hasil 9 itu adalah 3 kali 3. Mari kita jawab. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Untuk faktorisasi prima yang ke-18, yang 18 adalah 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari hasil tersebut, kita mengambil dari setiap angka tersebut yang paling besar dan ada pangkatnya. Dan di sini kita melihat ada yang pertama 2 pangkat 2 kali 3, yang kedua ada 2 kali 3 pangkat 2. Maka yang diambil adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 itu adalah 4 dan 3 kali 3 pangkat 2 adalah 9. Maka kita kalikan 4 kali 9 adalah 36, dan itu sudah menjadi hasil dari KPK ini tersebut. Nah, jadi Pak Teguh dan Pak Didi akan mendapatkan tugas piket secara bersamaan pada setiap 36 hari sekali. Nah, teman-teman, misalkan ini juga masih membingungkan, maka ada satu lagi cara,
yaitu cara yang kedua adalah dengan perkalian, di mana perkalian ini dikalikan dengan bilangan asli secara berurutan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama berurutannya adalah seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk yang pertama kita akan 12 kali 1 adalah 12. 12 kali 2 adalah 24. 12 kali 3 adalah 36. 12 kali 4 adalah 48, 12 kali 5 adalah 60, 12 kali 6 adalah 72, 12 kali 7 84, 12 kali 8 96, dan 12 kali 9 adalah 108. Itu untuk kelipatan 12 dengan dikalikan bilangan asli secara berurutan dari bilangan 1 sampai 9. Untuk selanjutnya yaitu yang 18 yang dikalikan dengan bilangan asli, sama seperti yang di atas tadi dengan 12, yaitu 18 kali 1 sama dengan 18, 18 kali 2 sama dengan 36, 18 kali 3 sama dengan 54, 18 kali 4 sama dengan 74, 18 kali 5 sama dengan 90, 18 kali 6 108, 18 kali 7 sama dengan 176, 18 kali 8 144, 18 kali 9 adalah 162. Nah, bagaimana ketika sudah kita mengkalikan secara berurutan di setiap kelipatannya? Mari kita cari angka yang sama di setiap perkalian tersebut. Misalkan yang pertama ada di 12 kali 3. 12 kali 3 itu adalah 36, sama pun dengan 18 kali 2, yaitu sama juga dengan 36. Nah, yang keduanya yaitu ada 12 kali 9, yaitu 108. Sama pun dengan 18 kali 6 adalah 108. Nah, dengan ini jadi teman-teman semua dengan mendapatkan angka yang sama dalam perkalian berurutan tersebut, kita hanya mencari sebuah angka yang terkecilnya hasil dari perkalian itu yang samanya. Berarti yang kita ambil adalah 36. Jadi sama dengan jawaban yang di atas. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 36. Sama ya dengan penyelesaian yang pertama, hasilnya adalah 36. Nah, jadi teman-teman, kelipatan persekutuan terkecil itu adalah dari 2 atau lebih bilangan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Oke, bagaimana adik-adik sudah mengetahui ya bagaimana itu untuk dalam penyelesaian tentang KPK. Untuk selanjutnya, mari kita mencoba untuk menentukan ke beda pembahasan, yaitu pembahasan pada kali ini adalah pembahasan dalam menentukan EPB. Mari kita simak cerita berikut. Pak Yudi memiliki 12 apel dan 18 jeruk. Apel dan jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dengan jumlah yang sama banyaknya apel di tiap kantong, demikian juga dengan banyaknya jeruk di setiap kantong yang sama. Berapakah banyaknya plastik terbanyak yang dibutuhkan jika setiap kantong berisi apel dan jeruk dengan jumlah yang sama? Oke, di sini diketahui ada 12 apel dan 18 jeruk yang akan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sama. Yang ditanyakannya, berapakah banyak kantong plastik terbanyak yang dibutuhkan oleh Pak Yudi?
Oke, kita jawab dengan cara membagi apel maupun jeruk dibagi menjadi ke 2 kantong, 3 kantong, 4 kantong, dan seterusnya. Yang pertama, kita dengan membagi dengan kedua kantong. Jika ada 2 kantong, maka di dalamnya itu ada 6 kantong, 6 buah jeruk apel dan 9 buah jeruk. Untuk selanjutnya, jika dibagi 3 kantong, itu di dalamnya ada masing-masing setiap kantongnya ada 4 buah apel dan 6 buah jeruk. Untuk kantong selanjutnya jika dibagi menjadi 4, setiap di dalamnya ada 3 buah apel dan 4 jeruk jika dibagi 4. Dan jika dibagi 5, di setiap kantongnya itu berisikan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Akan tetapi di sini di dalam 5 kantong ini masih menyisakan di antara 2 buah apel dan sisa juga dari buah jeruk 3 buah. Untuk selanjutnya yaitu jika ada 6 kantong. Jika ada 6 kantong, maka masing-masing dalam kantongnya itu terdapat 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Jika ada 9 kantong, maka di dalamnya terdapat ada 1 buah apel dan 2 buah jeruk. Akan tetapi di sini untuk buah apel masih menyisakan 3 buah. Nah, kemudian dalam ini kita mendata semua pembagi 12 apel dan 18 jeruk berdasarkan pada hasil pembagian di atas. Dalam pembagian di atas yang menyatakan itu semuanya sama dan habis. Yang pertama pada bilangan 12 itu setiap 2, 3, 4, dan 6 kantong itu semuanya habis. Sedangkan di dalam 18 di bilangan 18 2, 3, 6, dan 9. Maka kita ambil dulu yang sama dari bilangan 12 dan 18 dari semua pembagi bilangan yang mungkin. Di atas yaitu ada 2, 3, dan 6. Karena yang ditanyakan sebanyak mungkin kantong plastik yang diperlukan dalam 12 apel dan 18 jeruk, maka pembagi yang terbesar adalah 6. Maka kita mengambil angka 6 yang sama, karena itu adalah yang paling terbesar. Banyaknya di dalam di dalam kantongnya itu terdapat 2 apel dan 3 jeruk. Nah, jikalau masih pusing, teman-teman mempunyai cara-cara lain. Yang pertama ada cara untuk menjawab soal tersebut, maka kita harus mencari faktor persekutuan antara 12 dan 18 dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, caranya seperti ini. 1 dikali 12 sama dengan 12, 2 kali 6 sama dengan 12, 3 kali 4 hasilnya 12. Untuk yang angka 8 faktorisasi 18 yaitu 1 dikali 18 hasilnya 18, 2 kali 9 pun hasilnya 18, 3 kali 6 hasilnya pun 18. Maka kita uraikan faktor dari 12 yaitu ada 1,
2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kita mencari dulu nih seperti yang di atas, yaitu persamaan atau persekutuan dari 12 dan 18, yaitu ada 1, 2, 3, dan 6. Jadi seperti yang di atas, kita mengambil yang paling terbesar. EPB dari 12 dan 18 itu adalah 6. Untuk cara yang kedua, bagaimana nih, kita bahas bersama-sama, tapi bagaimana untuk teman-teman, apakah mengerti semua untuk cara yang pertama? Oke, jikalau sudah paham, mari kita mencoba dengan jawaban atau cara yang kedua. Dalam menjawab soal ini, kita harus mencari EPB dari 12 dan 18 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, menentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan itu, mengambil faktor yang sama dari bilangan itu. Jika faktor yang sama maka pangkatnya yang berbeda, ambillah faktor yang pangkatnya terkecil. Jadi seperti ini. Kita membuat dulu pohon faktornya ya, menggunakan pohon faktor. 12 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian yang 18 dibagi 2 sama dengan 9 dibagi 3, 9 adalah hasil, 9 dibagi 3 adalah 3. Melihat faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3, atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Untuk faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3, ataupun 2 kali 3 pangkat 2. Oke. Mari kita lihat EPB dari 12-18, yaitu ingat tadi yang ada disampaikan dalam pengertian di atas, yaitu ambillah faktor yang pangkatnya paling terkecil dari setiap itu. Yang pertama, yang dari 12 ada 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 dengan 3, yang paling terkecil adalah 3. Kemudian 2 kali 3 pangkat 2. Kita melihat 3 pangkat 2 dan adalah 9. Berarti yang paling kecilnya adalah 2. Dan setelah menemukan yang terkecil, mari kita kalikan, yaitu 2 dikali 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jadi kantong plastik yang diperlukan adalah 6 buah yang tadi sudah disampaikan. Setiap kantongnya memuat 2 apel dan 3 jeruk yang terlihat pada gambar berikut. Nah, dari semua rangkaian itu kita sudah mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan EPB, dan kakak sendiri sudah memberikan 2 cara ya teman-teman yang sudah tadi disampaikan. Nah, mari kita bahas selanjutnya, itu pengertian EPB. Apa sih EPB itu? Faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar. Mungkin nanti akan kakak tambahkan sebagaimana tugas dalam mencoba memecahkan soal-soal yang akan kakak kasih, dan selanjutnya
saya berikan juga kembali kepada kakak berikutnya yang akan memberikan soal dan sekaligus menutup pada mata pelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua.